Jadi ini agama yang sangat keren. Tetapi orang-orang yang memeluk mu'alaf seperti Dr. Menachem Ali dan kelompoknya yang sekarang juga lagi intan bersama kita mengkaji tentang dzurriyyah Nabi karena mereka masuk Islam, Kanjeng. Mereka melihat, loh, ini agama yang kami dengan rasionalitas, sebagian dari mereka memang masuk agama Islam karena mereka menemukan ketakjuban dengan akal pikiran, dengan kajian data, manuskrip, filolog dan lain-lain itu, ini agama yang benar gitu loh. Tapi ketika kemudian mereka melihat ini kok yang mengaku cucu nabinya kok begini akhlaknya, sementara agama yang hebat dan super keren ini nabinya digambarkan sebagai sosok yang maksum, sosok yang sangat dijaga oleh Tuhan dan hampir tidak bercelah, ya kan itu kan. Nah, dan Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Seharusnya keturunannya itu sedikit banyak itu meniru akhlaknya, meniru perbuatannya, mentauladani. Lah kok ini keturunannya kok non sewu rasis, non sewu serakah. Nah, kalau diajak kongsi dagang nakal, banyak lah semacam itu. Nah, ini kok aneh kan itu kan. Lah akhirnya mereka mencari. Loh, ternyata klaim mereka tidak benar secara ilmu filologi. Dites lagi kemudian secara DNA, tidak benar secara DNA. Dikaji secara kitab nasab, terputus 550 tahun, bahkan mungkin lebih dari 650. Bahkan disinyalir makam Ahmad bin Isa yang diklaim mereka itu aja ternyata hasil dari takwil mimpi di abad 9. Nah, menurut Nakib Irak itu Ahmad bin Isa yang asli dan keturunannya itu ada 3. Said Muhammad Aden Husain itu ada makamnya, ada keturunannya, ada nakobahnya, ada pencatat itunya. Itu mereka tidak bersaksi punya saudara kakeknya bernama Ubaidillah dan makamnya di Najaf. Mereka anaknya ada di Ramallah, ada di Roy, satunya teng Hyderabad, Naisarabat, nah, semacam itu. Jadi terkonfirmasi semua keturunan Ahmad bin Isa di zaman itu, dan ini sambung menyambung, nakobanya ada, namanya Bani Jamil kalau nggak salah. Ini keturunannya ada dan saling itulah. Ini ngaku-ngaku keturunannya tapi tidak diakui oleh 3 nakobah atau 3 dari keturunan Ahmad bin Isa. Ini kan juga lucu dan sudah diingatkan ini Kanjeng, karena panjenengan sudah membahas secara kitab, secara sejarah di beberapa abad, hampir semua abad. Ini diingatkan di zaman Utsmani itu. Zaman Utsmani ya, itu 300.000 orang itu dihukum karena ngaku cucunya Nabi di zaman Utsmani. Nah, kemudian mereka tidak berani ngaku zaman, tapi di era-era berikutnya itu sudah mulai mereka berani ngaku sampai kemudian beberapa hampir tiap abad mereka itu diingatkan, termasuk hukum takzir oleh Said Al-Nur Rafiq tahun 1882 Masehi. Ya, Masehi. Itu di Syarif Mekah waktu itu mentakzir beberapa keluarga Ba'alawi dari beberapa marga dan dilarang untuk mengaku sebagai keturunan mengaku gelar Said dan Syarif, gelar asli itu. Tahun 1985 di dalam majalah ilmiah Syarqul Ausat, Said Ali At-Tantawi yang pernah bersafari ke Indonesia mengatakan Indonesia adalah taman surga. Said Ali At-Tantawi. Surga bagi Ba'alawi ya. Nah, ini Mesir. Said Ali At-Tantawi datang ke Indonesia mengatakan, wah, beliau jalan-jalan ke puncak, ke beberapa tempat yang sangat indah dan ketemu dengan fenomena Ba'alawi yang aku cucu Nabi. Kemudian beliau mengkaji di dalam majalah ilmiah Syarqul Ausat itu beliau memberi warning agar Ba'alawi untuk menghentikan klaim mengaku-ngaku nasab karena itu hanya pengakuan sepihak dan tidak berdasar. Ini ilmuwan yang sangat terkenal dan dari Al-Azhar juga, Said Ali At-Tantawi, semarga dengan Said Ahmad At-Tantawi Al-Husaini kan yang itu. Jadi sudah banyak yang mengingatkan mereka. Nah, sekarang di Indonesia ini mereka yang aman-aman saja di zaman kolonial dan dipaksakan menjadi anteknya, ya kalau nggak mengakui mereka ya kena jelas karena anteknya Belanda yang jelas kolonial campur tangan ya. Kecuali mungkin Imam Syekh Nawawi yang mungkin di Haromen tahu betul dan tidak mau ketika disurati sama sama Utsman bin Yahya dan Sunuk Ugronya untuk bergabung, mereka tidak mau dan Van der Burg mengatakan dalam memorinya bahwa tidak mungkin seorang Syekh Nawawi mau bergabung dengan penjajah kolonial gitu.
Nah, karena tahu bahwa Pak Alwi ini Sayyid palsu kan gitu. Kalau di Jawa Timur Sayyid Abdul Karim, cucu Sunan Ampel yang sampai diculik, dipenjara, disiksa karena tidak mau jadi mufti Surabaya, menjadi anteknya Belanda. Ulama-ulama sepuh sebenarnya banyak yang tahu, tapi pertama Husnudon, apa namanya, ya sudahlah, daripada kemudian kita ribut tapi kita kena dosa yang berat, membatalkan nasab orang. Karena jangankan untuk tanya ke nakobah di beberapa negara, naik haji aja susah, diawasi Belanda, harus dapat izin surat jalan dari pemerintah Belanda. Kemudian yang paling utama itu tadi, melakukan perlawanan di zaman itu ya risikonya nyawa, dieksekusi semacam itu. Jadi ketika kakek kita itu diam, husnudon, atau mungkin melakukan semacam apa ya, kompromi untuk tidak membongkar itu, dan kemudian sampai ke bawah, ini dianggap bahwa hormat, padahal bukan, padahal karena memang harus menyelamatkan diri, harus kemudian apa namanya, pandai-pandai untuk bersiasat. Nah, ketika sekarang hubungan internasional sudah mudah, komunikasi sudah mudah, telekomunikasi sangat terbuka, kemudian informatika juga sangat mudah untuk mencari jejak dan lain-lain, termasuk juga mengenai masalah genetik juga sangat gamblang bisa kita pahami. Nah, ini nanti mereka ini bakal malu ketika negara nanti mewajibkan tes DNA, dan ini pasti kan, negara akan melakukan tes DNA wajib itu pasti, karena pertama untuk kepentingan identifikasi. Kalau dulu pakai sidik jari, kalau kemudian pakai retina. Nanti DNA adalah kemutlakan keniscayaan untuk mengetahui seseorang. Karena apa? Karena kalau seseorang mati kena bencana alam, kena sudah nyunyut ya, apa namanya, remuk atau apa, dengan DNA untuk identifikasinya. Kemudian untuk mengetahui penyakit genetik bawaan. Dengan apa? Dengan DNA seseorang akan ketahuan. Nun sewu, ngapunten nggih, ayah saya, kakek saya itu, saya tanya ya, itu gampang linu, apa namanya, dengkul kirinya, lutut kirinya kan gitu. Saya kadang-kadang juga apa namanya, kok linu-linu ya. Karena saya ingat itu di dalam gen terkait mengenai masalah lutut kiri, di dalam kromosom kesekian, koordinat kesekian itu ada kodenya. Ini bisa dirakit supaya apa namanya, lutut yang kemungkinan nanti ini akan mudah rentan keropos dan itu bisa dirakit, dipotong atau gimana supaya tidak apa namanya, tidak linu-linu gitu loh. Dan perakitan itu dilakukan ketika sperma ayah itu diteliti, kemudian dimasukkan di dalam apa namanya, ovumnya ibu, semacam itu. Jadi terjadi proses rekayasa genetik, dan di negara barat rekayasa, iya, sport science ini sudah dilakukan. Jadi diteliti, Lionel Messi kok bisa sehebat itu. Jepang melakukan itu. Oh, ternyata ada susunan ini pada Lionel Messi. Jadi bayi-bayi di Jepang sudah itu. Dan saya dari mana saya dengarnya? Dari Mas Imam Nahrawi, mantan Menpora yang ya alhamdulillah yang tersandung kasusnya, tapi dulu beliau Korcap Jatim, saya di Surabaya, kami tidur bareng di Jalan Semia itu saya. satu petarangan, apa kalau ayam ada petarangan, apa satu kandang ya, tidurnya. Ketika beliau Menpora saya sering diskusi dengan beliau saya ingin mengetahui tentang kondisi-kondisi tentang kemutakhiran dunia olahraga, dan beliau menjelaskan tentang sport science, tentang negara maju sudah merakit DNA dan lain-lain, luar biasa. Kita masih bicara menolak DNA tidak, wah ini kayaknya membaca DNA itu ilmu yang usang. Kita sudah bicara berakit, restriksi and rekombinan. Kita sudah bicara manusia super. Kalau Nietzsche mengatakan apa, Uberman sama Superman. Nah, kita dalam rangka untuk merakit manusia-manusia ya kan, ke depan yang lebih rentan tadi penyakit dan lain-lain semacam itu. Jadi kalau kita bicara tentang ajaran, ya ajaran ini adalah ruh kebenaran yang sangat universal. Di dalam perkembangannya ada kebudayaan, ada apa namanya, sains, ada ilmu pengetahuan, ada sastra, ada macam-macam. Yang ini saling mewarnai.
Kalau melengkapi. Kalau manusia dibiarkan tanpa agama, maka nun sewu menjadi binatang. Akal budi harus disertai juga dengan sisi-sisi teologis. Akal budi saja tanpa sisi teologis, ini juga nanti akan menjadi agama rasionalitas yang bisa jadi malah nanti bebas nilai. Dan ini juga harus saling mengontrol semacam itu. Panjenengan dalam Kuban itu saya melihat ramuan kajiannya luar biasa dari sisi akal budi, sisi teologis, sisi kebudayaan. Wah, ini memang cocok KRT. Pantes berkeluar KRT. Harusnya kiai-kiai di seluruh Indonesia, khususnya para pengurus struktural Nahdlatul Ulama, dengarkan beliau ini tadi secara lengkap. Jangan istilahnya bertahan dengan pemahaman klasik. Selama ini para kiai masih kolot, ya mohon maaf, maaf. Wah, Habib Alawi asli durian Nabi, nggak bisa dirubah-rubah. Seperti Ketua PCNU Kendal, aduh, kurang open minded, kurang terbuka wawasannya. Jadi mohon para kiai semua dari kalangan Nahdien untuk terbuka, dengarkan, sebarkan informasi yang ada di channel ini. Beliau khususnya KRT Fakih Wiradiningrat. Jadi jangan anggap sepele informasi ini. Ini informasi yang sangat berharga. Bahkan belum ada tercantum dalam kitab yang kita pelajari di pesantren selama ini. Ini ilmu nyata, ilmu gabungan antara ilmu lama dan ilmu terkini. Jadi inilah pentingnya kita untuk terus belajar dan belajar. Nggak ada orang hebat ketika dia berhenti belajar. Nggak ada orang yang super jika dia kuper. Pasti. Terus gini kan.